Duduk goyang di kursi goyang. Beduk subuh hampir siang. Jumpa lagi kita saya. Hari ini kita bakal berbincang-bincang sama Dio saya. Oke, improv ya. Oke. Hari ini kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang di Dapur Ciwo dan tentunya kita kehadiran narasumber yang lebih keren daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya ada orang. Kita kedatangan, sambutlah Exaudio Siregar. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang Dio, kita ngobrol juga tentang perjalanan Dio dan apa aja sih yang selama ini telah Dio lakukan. Karena menurut laporan dari FBI, Dia cukai, bukan ya? Aku pengen ngomong sih. Apa? Kita belum kenalan. Oh iya. Oh kalau kita mah sudah kenal dia. Jangan saling membunuh saya. Selesain punya gua dulu ya. Menurut FBI, Dio ini adalah salah satu pemuda yang cukup memiliki impact di sosial medianya. Dan juga beberapa platform yang dia punya ya. Dimakan aja pulpennya. Oke, tapi sesuai requestnya kakak yang itu, kita bakal kenalan terlebih dahulu. Monggo. Enggak dulu dong. Oh ya, perkenalkan saya Tum. Dan saya Tuti. Saya Tutut. Mau ikutan nggak kenalan? Udah. Oh, udah ya. Panggilannya Dio berarti ya. Oke. Nah, jadi guys, menurut yang kita himpun ya, dari beberapa informasi yang kita ketahui, Kak Dio ini banyak banget kegiatannya. Seorang travel blogger, seorang apa ya, pesepeda. Apa sih enaknya disebut apa ya? Sepeda bisa. Pesepeda atau goeser atau cycling. Cyclist aja ya. Tapi travel bike. Bisa juga ya. Sebelum lanjut ngobrol ini mau minum apa? Yang terbaik. Oh iya, yang Mbak terbaik. Tuti siapkan dulu ya. Enggak Mbak Tuti ya. Oke. Jadi selain travel blogger, cyclist juga, dan yang paling keren dia adalah guru bahasa Inggris juga ya. Iya. Oke. Nah, kita mau ngobrol dari mana dulu nih enaknya Kak Dedi? Ngikut aja deh. Saya Mikirnya lama. roaming, jadi gue lempar followers ya. Oke. Dio, aku kemarin kan sempat baca di blogmu nih tentang bagaimana lu akhirnya bersepeda ke banyak tempat dan akhirnya lu cerita lewat blog kamu gitu. Kenapa sih memilih bersepeda dan kenapa memilih mengabadikan foto-foto yang lu punya lewat tulisan di blog? Sebenarnya kan sepeda itu sebenarnya sebelum sekarang ya, kalau sekarang ramai sepeda. Iya, benar banget. Dulu tuh karena emang gak punya kendaraan. Oke. Pas zaman kuliah. Jadi milih sepeda tuh kayaknya seru nih, apalagi di kota kan. Terus yang bikin jadi seneng sepeda itu justru malah sepeda ini jadi apa ya? Kayak bikin jadi peka gitu. Oke. Karena kalau motor kan bisa ngebut. Oh iya. Jadi ada hal yang bisa kita lewati. Tapi kok sepeda tuh kayaknya ada aja kayak wah seru berhenti jadi motor. Santai jadi, gitu ya soalnya ya. Jadi lebih ke sepeda tuh jadi kayak kita peka sih, nggak cuma ke fotografi aja. Jadi kalau ketemu orang juga lebih peka. Jadi ada orang kan kayaknya rasanya harus negor. Jadi ya kayak di Indonesia kayaknya negor tuh seneng kan lihat orang senyum, jadi senyum kayak gitu sih. Mau punya pacar pesepeda lebih peka orangnya. Iya. Coba lanjutin ya, oke. Nah, kalau gue baca sih beberapa artikel yang gue sempat baca, akhirnya kan lu nulis tentang bagaimana perjalanan lu dari start sampai finish, lu bisa tulis semua, lu nemuin apa aja di jalan, lu nemuin berbagai macam peristiwa, akhirnya lu tulis gitu kan. Apa sih yang paling lu serap dari perjalanan lu selama bersepeda selama ini? Apa sih makna-makna yang lu dapetin dari perjalanan lu selama bersepeda dan juga memoto? Satu hal yang paling seru dari sepeda apalagi sendirian tuh. Oh, ini selama ini sendirian ya? Iya. Nggak geng-gengan? Karena emang bingung juga sih ngajak yang mana. mana. Oh iya juga gitu. sih ya. Jauh ini sih yang paling seru kalau sepedahan misalnya sendirian tuh ya jadi dorong kita untuk bersosialisasi sih. Oh, oke. Bukan berarti aku introvert, cuman ya, sama ini kalau misalnya kita jalan bareng kawan ya ngobrol sih sama kawan. Oh, iya, tapi kalau sendiri itu kan mau nggak mau jadi ngobrol sama orang ini, ngobrol sama orang-orang di lokal. Jadi kita jadi orang yang nggak punya apa-apa dan ketika kita datang ke sana jadi kayak apa ya? Jadi apa bilang? Jadi kayak dapat bonding experience aja. Oke. Jadi kayak ada hubungan lagi gitu, hubungan emosi kayak antara mereka yang penasaran sama kita, terus kita juga yang penasaran sama apa yang terjadi di sana. Pernah dapat hal menarik nggak sih dari warga nih ngelihat pesepeda gitu kan? Paling menarik sih sebenarnya
Oh, makasih. Oh iya. Lagi serius tadi, jadi saya nggak Makasih ngomong. loh, Tut. Diminum. Ada cucur Ada cucur guys. dong. Ini Cucur. hasil Lampung Barat. Iya. Ini minum beneran. Iya minum Bener-beneran. Cuma beda aja bentukan lu kan agak lebih sesuai dengan bentuk badan. sesuai. Lanjut. Dari sejauh perjalanan ini sih sebenarnya masih di Lampung aja ya, tapi yang paling seru itu kayak misalnya kita melintas Sejauh di Lampung ya. Dulu jangan jauh-jauh, agak geser dikit sini. gitu. Biar lebih dekat. Social distancing. Fisikal. Sorry. siapa tahu kan Dedi nggak kelihatan. Oh, kelihatan dong. Nanti kalau nggak kelihatan naik nih. Ntar di ID sama Mama Gun. Oh iya. Nah, dia. Dikira gitu ya. Gimana? Lanjut. Yang paling seru tuh kalau misalnya di Lampung tuh, kalau misalnya gue di daerah pantai barat, misalnya daerah-daerah Krui gitu. Pesisir barat Serunya gitu. panggil bule. Oh iya? Padahal nggak pakai masker, nggak pakai kacamata, cuma pakai helm. Gitu. Gitu. Karena mungkin yang biasa mereka lihat bersepeda itu adalah bule-bule kali ya. Atau gimana kira-kira? Karena dia kan pas aku lewat di situ kan sepedanya itu emang ada tasnya, jadi settingannya tuh mereka melihatnya kayak bule gitu. Karena tipikalnya pernah nanya sama orang lokal, biasanya kalau orang Indonesia ya biasanya karena lagi rombongan gitu, lagi weekend gitu. Tapi kalau misalnya hari biasa terus kok sendirian, terus sepedanya kok ada tasnya, misalnya ada bawaannya, mereka langsung mikir wah bule nih. Walaupun tuh mungkin pikir mereka orang Jepang, panggilnya bule. Bule ya? Kayak aku dipanggil halo Mr. Good Morning, padahal udah sore. Kan pas juga, soalnya gue udah bahasa Inggris. Iya. Jadi langsung bisa disaut. Morningnya sore. Morningnya sore. Pelajari lagi mbak? Oh iya. Oh nggak nyampe. Saya makan susu dulu ya. Ini saya lapar deh. Oh ini nggak cuma display kan? Enggak itu bisa dimakan, enggak terbuat dari plastik. Oke. sama tutut. Bukan Tutul lah ya. Tutut. Ngomong dulu dong. Oh ya minum. Ini takjub loh sama Mas Dio. Dio. Jadi kayak mikir gitu loh. Bintang tamu yang kemarin tuh gak ada ini. Nggak gitu juga. Walaupun memang kayak gitu sih. Iya sih emang iya. Aku sih lebih mikir ke kapan aku diajak sepedaan kempes nggak ya? Sepedanya nggak mampu. Oke, yo. Dari perjalanan lu bersepeda tadi, ada nggak sih yang paling jauh durasinya gitu kan, sampai sepedaan mungkin 5 hari, 3 hari gitu? Dan ada nggak sih pengalaman sepedaan lu yang paling berbekas sampai sekarang? Di mana, kapan, dan apa sih yang bisa diceritain ke kita? Kalau yang paling jauh sih yang Desember kemarin pulang kampung, jadi pulang pekon sepedaan Dari Bandar Lampung Keliwa. Keliwa. Wow, tepuk tangan dong. Yang kita lihat tepuk tangan gimana sih dong? Ini memang suka gitu di sebelah kanan tuh. Namanya apa ya? Marijem. Marijem. Kan gue Tom ya. Oke. Dari Karang ke Liwa berapa lama? 4 hari. 4 hari 4 hari. di jalan. Nginepnya di mana? Nginepnya kalau semuanya nih setiap malam. Malam pertama itu nginepnya di kayak rest area gitu, jadi kayak toko besar, dia punya display kursi banyak. Tahunya diizin tuh di situ. Malah dikasih password wifi malah. Oke. Jadi tidur di depan toko itu sambil wifi. Gini nih. Kan kalau bisa diterima sama circle yang baru atau space yang baru gitu kan, berarti mereka menangkap sesuatu dong dari yang datang gitu kan. Nah, gue mau tanya deh, menurut lo nih, kan sekarang banyak banget pesepeda baru dengan gaya mereka yang terkadang bahkan jadi sorotan publik, ya kan? Apa sih yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang pesepeda agar dia aware gitu loh terhadap lingkungan, agar dia aware terhadap apapun yang dia lalui, biar dia diterima sama lingkungan gitu loh. Dari sepeda itu sih belajar berbagi sih. Oke. Jadi kayak kami misalnya sepeda, misalnya kayak hari Minggu tuh sering ketemu kawan-kawan sepeda lain ya. Tetap harus sosialisasi bareng sepeda lain. Berbagi sih. Jadi kadang sepeda ya makan bareng, terus apa yang ada di situ bareng. Kalau di jalan sih untuk diterima oleh pengendara lain atau orang lain ya, kayak sekarang kan sempet rame pesepeda-pesepeda yang kayak agak lapar gitu kan. Sebenarnya kami juga pernah ngelakuin itu karena bentuknya protes sebelum pandemi ini. Kayak Last Friday Ride atau Rabu-Rabu, apapun tujuannya, tapi itu lebih ke inisiatif para pesepeda ya, jadi itu bukan organisasi. Tapi kalau misalnya sekarang sih yang penting memang harus sesuai, jadi berbagi, maksudnya kita cuma punya sepeda, jalan itu punya orang. Jadi kalau kamu cuma punya sepeda ya kamu punya sepeda itu, tapi hargai hak orang lain. Yes. Wow.
Walaupun pada sebelumnya kami juga pernah ngelakuin itu, tapi emang bentuknya protes karena ya? memang kadang eksistensi pesepeda itu nggak dianggap sama nggak semua kota ya, tapi beberapa kota. Jadi Iya. kayak disepelekan. Padahal kami juga yang maksudnya yang udah agak lama bersepeda ini tahu, misalnya kalau mau belok itu kayak mana, kalau mau jalan kayak mana. Oh, itu ada aturannya ya? Ada. Oke. Malah sebenarnya kalau di ini kayaknya diatur di undang-undang juga, entah di Perda atau apa itu kan. Bahkan di tempat umum tertentu memang diwajibkan untuk membuat parkir sepeda sebenarnya. Iya. Kalau kita main ke Jogja itu jalur sepeda itu dispesialkan sih, ada jalur sepedanya, ada tempat parkirnya. Ada sendiri. Jogja juga kalau Jumat malam di akhir bulan kan ramai. Iya, Kan? benar. Sama Bandar Lampung juga kayak gitu. Oh, rame juga ya. Karena emang bentuknya Komunitasnya. protes. Oh. Bentuknya protes. Oke. Protes supaya sepeda itu emang dianggap kendaraan yang boleh melintas di jalan. Di jalan raya. Tapi kalau sekarang mungkin beda cerita ya. Oke. Karena banyak yang ya kayak gitu. Ya akhirnya ikut-ikutan tanpa ada bekal yang udah mapan gitu untuk membawa sepeda itu sendiri. Iya betul. Tuh guys, makanya sebelum beli sepeda dipelajarin dulu apa yang sekiranya harus bisa dipahami untuk dapat bersepeda. Tidak hanya goes doang ya, tapi ada attitude-nya, ada juga peraturan-peraturan yang harus dipatuhin dan bagaimana kamu bisa safety, itu yang paling penting juga. Jadi nggak cuma modal goes doang. Oke, kita next kali ya. Boleh. Nah, kita mau ngebahas lagi nih. Dio kan setahu gue karena gue teman gue nih ya. Dia nggak cuma sepeda doang sih, dia juga suka foto, ya kan. Terbukti dari blognya juga dia banyak foto dan dia bercerita lewat fotonya dan juga guru bahasa Inggris. Nah, Yo, apa nih yang paling lo inget sebagai seorang pengajar bahasa Inggris? Ada nggak sih memori-memori yang lo akhirnya, wah, untung nih gue sebagai seorang pengajar bahasa Inggris gitu. Menarik gak sih pertanyaan gue? Menarik ya? Kalau enggak Lebih menarik jujur sih sebenarnya. gitu ya. Apa sih yang lu notice dari selama ini pengalaman lu ngajar? Ngajar aja deh. Kalau selama ngajar sih apalagi ngajar bahasa ya, paling disenengi itu adalah karena ketemu orang asing sih. Kebetulan ngajarnya bukan di sekolah, jadi ngajarnya kayak di lembaga gitu. Oke. Yes. Dalam waktu tertentu, periode tertentu tuh ketemu orang asing. Jadi seru aja ngedenger mereka. Kadang karena kami juga bentuknya asrama, jadi mereka kadang cerita hal-hal yang di luar dari materi itu. Tapi kadang mereka bisa nyampe dalam bahasa Inggris. Itu hal yang luar biasa sih. Oke. Yang sering didapat. Nah, kalau untuk foto sendiri, Yo, kemarin kita sempat ada project bareng kan ya, dan gua kaget ternyata lu selama ini kebanyakan moto pakai handphone. Iya. Dengan hasil yang kalau bisa dicek sendiri, nanti dia sama Menor di sini tiba-tiba ada gambar Instagramnya dia. Gitu ya. Itu meletek ya. Belum gitu. Itu kayak kalau misalnya gue sebagai orang umum ya, orang awam ketika ngeliat feed lo kayak anjay ini keren banget gitu loh ya. Bahasanya bisa diganti aja. Apa ya? Masa anjay kayak jangan diulang, ntar sensor titnya banyak. Ya. Oke. Itu kita kaget gitu, kita speechless ternyata lu fotonya pakai handphone gitu kan ya. Tapi dengan hasil akhir seperti itu, apakah lu kayak kalau kayak gue, Ogi, bahkan Dedi gitu kan, kalau foto biasanya ya, nggak tahu juga sih biasanya kayak foto upload gitu kan, sekali jepret langsung share gitu kan, demi kebutuhan fit agar banyak gitu kan. Kalau lu sendiri sampai akhirnya memastikan untuk dapat nge-posting, sampai akhirnya kalau gua ngelihat postingan lu tuh kan nggak cuman sekedar foto ya, di bawahnya ada caption yang sangat membantu menjelaskan momen. Nah itu gimana sih kalau boleh cerita ke kita prosesnya? Ya Foto pakai HP sih karena emang lagi terbatas ya. Tapi karena terbatas tuh nggak berarti kita nggak bisa gerak gitu. Jadi berhubungannya HP, kenapa tidak gitu? Karena di Instagram sendiri sebenarnya kan ada hashtagnya tuh, hashtag yang kayaknya populer di Indonesia itu kamera HP gue. Itu kalau diklik hashtag itu yang muncul itu foto-foto hasil pakai HP. Iya. Kayak gitu. Dari situ juga sih sebenarnya motivasi lihat foto-foto. Jadi nggak berarti karena alat yang terbatas, nggak berarti kreativitas itu jadi terbatas. Wow. Tapi walaupun mungkin ya dengan HP mungkin jadi ada hal-hal yang nggak bisa tentu nggak bisa dilewatin ya. Terus apa lagi ya? Ini nih gue penasaran kan, kalau lu setiap posting lu kayak menghadirkan best karya lo gitu loh. Maksud gue jarang menemukan
ini cacat nih gitu loh. Maksud gue kayak momen-momennya pas gitu dan lu berusaha untuk menjelaskannya dengan caption. Lu proses sampai dengan akhirnya memposting gitu gimana sih? Apa yang lu lakuin sampai lu akhirnya memutuskan untuk posting gitu? Soalnya mohon maaf ya, Dede Adun kalau posting gitu kan ya, kok lu ada like gitu loh. Gemerlap gitu. Gimana yo? Dari lo sendiri? Sebenarnya kan yang kita upload di Instagram itu ibarat kita punya akun di dunia maya. Jadi ibarat kita ngasih makan di situ. Oke. Cuman kan setiap orang punya caranya sendiri. Mungkin Dede Adun lebih puas dengan menunjukkan apa yang pengen dia tunjukkan dengan cara seperti itu. Nah, cuman setiap orang tuh punya karakter yang ditunjukkan di media sosial. Kayak aku tuh kayak kadang takut aja gitu kalau misalnya ngasal atau apa tuh sayang aja kalau misalnya udah nunjukin tapi gak banyak yang lihat gitu. Oke. Iya. Tapi bukan berarti narsistik sih, cuman selalu pengen ngasih ada nilai gitu paling. Oke. Gitu. Terus pengen yang dilihat juga sama nih feed kayak di Instagram itu atau di blog itu ya hal-hal yang sebenarnya sederhana. Cuman dari beberapa kawan yang bilang ya akhirnya mereka ngeliat sesuatu yang selama ini mereka sepelein sebenarnya. Kayak gitu sih. Oke. Ya juga sih sosial media itu kan akhirnya dilihat oleh banyak orang ya. Kadang-kadang kalau kita bikin story misalnya yang nonton misalnya berapa ya, 300, 400, 1000 tuh ya. Bayangin aja kalau misalnya itu berbentuk manusia, kita tuh udah menuhin satu gedung dong. Dan itu interaksi kita setiap hari. Gitu juga dengan likers. Kalau kita misalnya lihat likers kita entah 70, 80 atau berapa ratus, kalau kita jadiin manusia itu rame loh gitu. Dan kita seenggaknya gitu ketika ngupload atau bersosial media punya tanggung jawab untuk orang-orang yang nge-like, untuk orang-orang yang lihat gitu ya. Betul. Biar ada value-nya gitu lah ya. Value di service ya. Itu ada sama burungnya. Itu apa ya? Letus aja nih kepala. Oke. Terus kena api kali akhir di kepala. Firework. Ada lagi yang bertanyain? Ya gimana minumnya enak? Oh, belum dicoba. Coba minum dulu dong. Seperti air putih pada umumnya kan? Iya ya. Kayaknya lebih segar ya di sini ya. Oh, dapur Ciwo gitu. Oke, Dio. Mungkin aku tadi terlalu cepat memperkenalkan Dio, langsung stuck aja kayak Dio adalah seorang travel blogger, adalah seorang pesepeda, dan seorang guru bahasa Inggris. Dari 3 hal tadi, ada nggak sih keinginan lo untuk merajutnya menjadi sebuah aktivitas yang mungkin bakal lo persembahin entah untuk hidup lo atau untuk daerah lo? Ada. Oke. Tapi mikir ya tadi ya. Karena kayaknya luas gitu pertanyaan. Jadi Oke. Emang gitu aku orangnya. Harus dimatangin dulu. Harus dimatangin. Iya ada. Iya, oke. Karena sama juga pikir ya manusia-manusia yang ini kan yang paling bermanfaat. Oke. Walaupun mungkin nggak sekarang, seenggaknya ada hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Kayak gitu sih. Cuman belum sampai sekarang belum ke arah kemana. Entah ngajar atau apa. Kalau sepeda sih cuman hobi aja sih. Cuman mungkin dari sepeda itu ya buat nunjukin kawan-kawan kalau ya hal bersepeda gitu sebenarnya wajar gitu loh. Kalaupun mungkin gila nih, lu dari Bandar Lampung nyampe Liwa apa nggak pecah betis ya? Nyampe sekarang betisnya nggak pecah. Cuma hal yang kayak mereka pikir mungkin dari Bandar Lampung nyampe Liwa tuh goes terus, padahal kan enggak, sebenarnya berhenti baru jalan dikit berhenti karena emang di blog tuh saya bikin motonya keritaan daleh moto. Sepedaan sambil moto, jadi baru jalan dikit. Jadi mungkin kawan-kawan pesepedaan ada yang emang dia suka ngejar rekornya ngebut, ada yang suka ngebut, ada yang suka ngecamp, atau ada yang suka ya kayak gitu. Nah, kalau saya sepedaan itu cuma jadi alat kendaraan aja sebenarnya. Seru aja biar banyak yang dilihat. Oke. Ya. Jadi sepeda sambil moto, ditulis bisa dibaca orang dan jadi pengalaman untuk semuanya. Oke. Wow, luar biasa ya. Saya tuh jadi kayak pengen sepedaan juga. Oh gitu. Besok kesini sepeda. Sepedanya Ola masih ada nggak sih? Masih ada. Ya. Yang ada kering-keringnya itu. Kring sepeda saya. Salah nada. Apa lagi? Sepedaku Roda 3. Hey. Mendapat dari ibu Karena rajin membantu. Oke. Kan kita bantu ibu. Bantu Kalau ibu. bantu ayah udah pada dari ayah karena rajin bekerja. Oke, ini Bu ya. Oke. Kan jiwanya juga. Jiwa ibu-ibu ya. Lu nggak usah jiwa bapak-bapak aja. Oh, iya. Cukup tuti sama tutut. Ya, oke. Yo, ada nggak sih pesan? Tadi aku kayak nancep dalam kepala aku. Lu bilang kayak
walaupun terbatas, tapi kita harus tetap bisa maksimal ya. Iya. Keterbatasan bukan berarti kita akhirnya harus stagnan. Keterbatasan juga bukan artinya kita jangan berkarya gitu ya. Bahkan justru keterbatasan itu menggali kreativitas kita untuk dapat berbuat lebih. Ya kan? Dan menurut gue itu penting banget untuk anak muda ya, karena sekarang kan eranya juga kayaknya lagi terbatas nih ya karena COVID-19 gitu. Benar. Tapi jangan sampai kita justru malah nggak berbuat apa-apa gitu kan. Bahkan seharusnya kita bisa jadi jauh lebih kreatif karena itu. Yo, ada nggak sih pesan dari kamu, dari Dio gitu buat teman-teman yang nonton di era COVID-19 nih, di masa yang mungkin semua orang mendapatkan dampaknya ya. Dari kamu sendiri ada nggak sih pesan buat teman-teman di rumah tentang apapun itu? Kalau pesan di postingan blog itu sebenarnya blog yang terakhir itu ada pesannya sih tentang sepeda, termasuk nggak mengkritisi, cuman ngingetin aja. Itu dalam bahasa Inggris. Oke, artiin dong. Oke. Kalau bahasa Inggris nanti kami susah. Tapi biasa pakai bahasa Kazakhstan. Iya sih. Oh, iya. Zilkan. Kalau kami berdua bahasa kolbu biasa. Call dulu. Oke. Kol-kolam aja. Dia Bahasa ngebatin. Oh iya dia betul. Tahu-tahu setuju aja ya. Tahu-tahu yang idem aja pokoknya ya. Gimana tuh pesannya? Oke, pesannya sih when you ride bike, ride your ego. Oke. Jadi ketika kamu mengendarai sepedamu, kendarai juga egomu. Jadi Iya. Oke, wow, amazing. Telat mbak. Telat ya. Kami loh, ketawa sampai sakit. Saya udah 2 minggu telat. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Nah, maksud saya nggak ada masalah. Oke. Nih terakhir deh. Oke. Kamu lebih suka dipanggil sepeda, guru bahasa Inggris, atau pemotor? Apakah pilihan yang berat? Kalau dari biasanya kan media sosial itu representasi kita ya. Oke. Tapi kadang ya itu kayaknya kemana-mana gitu. Jadi tapi lebih seneng dibilang fotografer. Fotografer yang mengendarai sepeda dan memiliki menulis. kemampuan bahasa Inggris dan akhirnya dia membuat sesuatu yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Exaudia Siregar. Dia kayak mata Najwa dong. Iya. Fans gue. Oke. Thanks gue. Iya dia ngefans sama gue. Dia ngefans sama gue. Jangan emosi dong, Bang. Idola gue. Idola gue. Tolong. Malum. Goreng tadi inget nggak? Oh iya korek. Kalau kamu mau bersepeda, Ego. Wah, astagfirullahaladzim, kendalikan ego santri, kendalikan gitu ya. Oke. Mbak Nana denger ya, semoga dia nonton ya. Dia nggak subscribe Mama Endang. Nana mana? Nana yang sebelah itu. Inan Melda. Oke, gitu aja kali ya. Dia ada yang mau ditanyain? Udah. Tahu aja ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Yo. Sebenarnya banyak banget yang pengen kita tanyain, tapi kayaknya waktu kita juga terbatas ya, karena ada pemadaman listrik bergilir. Habis ini ya. Jadi teman-teman kalau mau ada yang ditanyain atau mau ada sesuatu yang disampaikan, jangan lupa langsung aja komen di bawah. Bener banget. Di bawah mana? Di bawah tayangan inilah. Gimana sih lo ya? Komen aja langsung di bawah dan jangan lupa share karena itu penting banget, karena mana tahu ada ilmu yang nyangkut dan bisa Iya, benar dibagikan. Kan sebaik-baiknya manusia adalah Yang berbagi kepada sesama. Yang berbagi. Bener ya? Bermanfaat. Bermanfaat. Gimana sih? Jangan lupa, siapa tahu juga ada usulan narasumber juga bisa. Oh, benar banget. Kita harus undang siapa ya? Besok-besok. Bisa Silahkan komen di bawah. Atau ganti MC-nya juga boleh. Jangan. Jangan. Oh, dan kita ini gimana? Ya kepanjangan ya, kepanjangan closingnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan itulah tadi perbincangan kita dengan Exaudia Siregar atau Dio dan juga ditemani oleh Mbak Tuti, Tutut dan Tum. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tadi pun. Ya, bahasa Inggris dong penutupannya yo. Adios. Apa itu? Bahasa Spanyol. Oke, Okay, see you next time. see you.